Itu punya pengalaman lebih banyak daripada Ijaz. Bunda itu sudah mengalami pahit manis asam garam kehidupan. Ya dulu juga Ijaznya juga nakal sih. Dia Ijaz nyesel gak nurutin bunda. Itu ada. Halo guys, this is my first podcast and my first guest is my mom. Hello mom. Halo bunda. Halo. Ijaz, hi followers Ijaz. Oke. Gimana? Nih, Bun, Ijaz penasaran nih, gimana sih bunda ngedidik Ijaz? Dan didikan itu apakah bunda terapkan dari lain atau bunda buat sendiri? Oke. Bunda mendidik Hijaz itu ya dengan cara yang Bunda terapkan di Hijaz dan adik-adik Hijaz di keluarga kita pastinya berdasarkan ilmu yang Bunda pelajari. Ya, bagaimana Bunda yang Bunda pelajari nih, yang ilmu yang Bunda pelajari adalah orang-orang hebat itu tidak lahir dari proses yang mudah, ya. Dan orang-orang besar, pemimpin-pemimpin hebat itu tidak lahir dari proses yang gampang, yang easy, yang semua tiba-tiba cim salabim cring ada, enggak gitu ya. Makanya Bunda pelajari itu karena cita-cita Bunda nih punya anak bukan kepengen anak Bunda pengen jadi dokter, jadi pilot, no gitu. Bunda punya mimpi yang jauh lebih besar daripada itu. Apa? Untuk seluruh anak-anak Bunda. Mimpi besar Bunda adalah bagaimana anak-anak Bunda itu bisa berpartisipasi, bisa jadi batu bata dalam perubahan generasi yang nantinya untuk kepentingan Islam di masa depan pastinya. Itu mimpi besar Bunda. Jadi Bunda itu sudah mewakafkan anak-anak Bunda untuk agama. Itu sudah Bunda komitmen ketika pertama kali Bunda hijrah ya. Bunda hijrah kemudian Bunda saya punya anak saya untuk apa? Yaitu apapun yang kita punya itu semuanya itu punya Allah termasuk anak. Maka Bunda itu sudah mewakafkan anak-anak Bunda termasuk Hijaz including you, oke? Dan logikanya nggak mungkin Bunda itu mewakafkan sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Ini karena buat Allah ya. Bunda mau ngasih hadiah misalkan ke Pak RT. Itu aja kan nggak mungkin ngasih hadiah yang biasa-biasa dong. Iya. Pasti kita kan ngasih hadiah tuh yang wow, yang bagus gitu kan. Nggak mungkin lah kita asal-asalan cimol 5.000 terus dikasih ke Pak RT. Nggak gimana ya. Pasti kan yang bagus, yang sebaik mungkin, seindah mungkin gitu. Apalagi ini Bunda mau mewakafkan, mau memberikan sesuatu kepada Sang Pencipta. Sama Allah. Pasti kan mau ngasih sesuatu yang lebih baik dong, yang terbaik dong yang Bunda punya gitu. Maka kenapa Bunda melewati fase-fase mendidik Hijaz yang cara mendidiknya itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya? Karena Bunda sudah mewakafkan Hijaz untuk jalan Allah. Jadi nggak mau Bunda itu nggak mau ngasih Hijaz yang biasa-biasa aja gitu. Untuk perjuangan Bunda mau ngasih Hijaz itu yang luar biasa. Karena Hijaz itu bukan punya Bunda, tapi punya Allah. Dan bagaimana caranya? Ini dipakai, Hijaz itu bisa dipakai untuk kepentingan umat nanti ke depannya. Maka itu kalau kita mau ngasih ke orang aja, kita mau ngasih yang baik, apalagi mau ngasih ke Allah ya. Memberikan sesuatu ke Allah, mempersembahkan yang terbaik pastinya ya termasuk anak-anak Bunda. Makanya anak-anak Bunda termasuk Hijaz salah satunya ya Bunda didik dengan cara yang memang tidak biasa dengan kebanyakan orang tua lainnya. Soalnya ngedidiknya itu kayak itu loh, kayak anak-anak luar negeri itu apa Korea Utara dipaksa gimana coba yang Hijaz rasain gimana emang? Ya banyak, apalah dimarahin, disiksa tapi kan ya dimarahinnya gimana? Kamu tuh ya udah 9 bulan gue simpen di perut gaya dari ini itu. Ya dulu mah iya, dulu mah Bunda nggak sayang Hijaz, Bunda marah-marahin Hijaz terus, Bunda nggak sayang Hijaz lagi. Nah, itu yang dipikirin Hijaz dulu kayak gitu. Tapi sekarang ngelihat teman-teman Hijaz yang beda kayak Hijaz sekarang, oh ternyata Bunda ngelakuin ini tuh karena ini. Ternyata ada manfaatnya gitu. Bukan cuman ngeluarin emosi doang, tapi kan ada itu. Ada manfaat sama pesan yang diberikan ke Hijaz juga. Iya. Karena marahnya orang tua ya. Marahnya orang tua itu bukan karena benci. Beda ya ketika kita marah sama orang,
itu kita all out tuh, emosinya sebel keluar banget kan. Tapi kalau sama anak itu enggak. Karena kenapa kita marah? Itu karena kita sayang sama anak kita dan jangan sampai anak kita tuh melakukan yang tidak baik lah, betul-betul yang kita tahu. Karena kan gini, biar bagaimanapun, Bunda itu hidup lebih dahulu daripada Ijaz. Iya. Bunda itu punya pengalaman lebih banyak daripada Ijaz. Bunda itu sudah mengalami pahit, manis, asam, garam kehidupan lebih daripada Ijaz. Banyak experience. Ya, sudah. I have a lot of experience, of course. That's why kenapa Bunda tahu ini nggak baik nih buat Ijaz. Iya. Dan selama Bunda bisa mengarahkan Ijaz, itu Bunda akan usahakan. Pasti setiap orang tua itu pingin, kalau orang tua lain pengen anak saya pingin jauh lebih baik daripada saya, kalau Bunda pingin anak-anak Bunda, keturunan Bunda itu berbeda dari Bunda. Kalau di usia Bunda dulu, di usia Ijaz ya, Bunda itu masih happy-happy, senang-senang, boro-boro lah mau mikir belajar apa-apa, lagi punya perusahaan jauh banget gitu, karena apalagi dakwah, aduh jauh banget gitu. Tapi bagaimana ketika Bunda tuh kan baru hijrah itu kurang lebih 7 tahun. Iya. Telat banget. Istilahnya tuh taubatnya telat. Udah tuaan gitu kan. Nah, sedangkan bagaimana ngelihat generasi sekarang kan, aduh ini gimana ya. Bagi sekarang Bunda itu meng-create anak-anak Bunda bagaimana sedini mungkin, setaat mungkin. Sedini mungkin, sefaham mungkin, sedini mungkin, sekuat mungkin pondasi akidahnya. Karena pondasi akidah itu harus clear nih, Jas. Nggak bisa kita cuma kasih ilmu ke anak tanpa pondasi akidah yang clear, yang bersih gitu. Jadi itulah pentingnya adab sebelum ilmu ya. Jadi itulah kurang lebihnya. Jadi kenapa Bunda galak sama Ijaz? Tapi Ijaz ngerasa nggak Bunda itu galak tiba-tiba atau tiba-tiba galaknya itu karena ada alasan nggak? Ya dulu juga Ijaznya juga nakal sih. Kan Bunda kan biasa kenapa marah sama Ijaz? Biasanya marah itu ya karena Ijaz melanggar aturan syar'i, ya kan? Iya. Bunda itu kan marah biasa karena berapa hal sih? 1 karena sholat, 2 karena ngaji, 3 karena berbohong. Udah, ya kan? Itu doang. 4 lah, sama 1 lagi kalau Ijaz nggak tahu waktu, nggak bisa atur waktu. Kenapa? Karena buat Bunda sholat, ngaji itu krusial banget, nggak boleh nggak. Ya. Paling basicnya. Basic. Nah kemudian kenapa bohong itu jelas harus nggak boleh banget ya, karena jujur itu adalah modal kita. Kemudian mengatur waktu itu belajar sedini mungkin untuk bisa memanage waktu Ijaz gitu. Dan apalagi kayaknya gitu doang deh Bunda kayak marah sama Ijaz antara sholat, ngaji. Oh sama ini kalau sikap sama orang tua ya, ya. Karena memang Bunda itu menerapkan ke anak-anak Bunda semua termasuk Ijaz. 1, anak itu nggak boleh meninggikan suara daripada orang tua. Gitu. Jadi memang harus sedini mungkin diatur, dipahamkan, ditanamkan seperti itu. Karena memang ada pesan yang gak bisa kita ngerti kecuali udah ngalamin gitu. Kayak Bunda nih, Bunda udah gede. Ijaz jangan ngelakuin ini, tapi Ijaz tetap lakuin. Udah gede, Ijaz nyesel, gak nurutin Bunda. Itu ada. Sekarang apa yang Ijaz Apa yang Ijaz rasain sekarang? Setelah perjalanan ya, maksudnya gini, Bunda Ijaz ngerasa nggak apa yang Bunda lakuin, aturan-aturan, rule yang Bunda terapkan sama Ijaz dulu, apakah itu berdampak positif atau negatif ke Ijaz? Ya positif lah. Positif kan? Beda banget sama teman-teman Ijaz yang lain. Sekarang Ijaz kenapa? Karena memang itu kita itu manusia, Bunda ya, pribadi lah, personally ya, Bunda itu kan seorang ibu. Bunda itu memandangnya tuh Ijaz itu bukan punya Bunda. Ijaz itu punyanya Allah. Ya. Jadi ya karena kamu punya Allah, baik lagi tadi ya Bunda pingin Ijaz itu menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka hamba-hamba Allah yang terbaik itu tidak dibentuk dari hal-hal yang mudah. Gitu. Kenapa kan kamu dari masih kelas 1 SD, usia 6 tahun kamu tuh sudah dagang, ya kan? Bunda nggak pernah kasih kamu jajan sama sekali. Dari kelas 1 SD sampai detik ini nggak pernah Bunda kasih kamu jajan sama sekali. Kalau kamu mau sesuatu, bahkan kamu mau makan coklat atau jajan apalah itu gitu ya, es krim or apalah or permen, itu Bunda malah suruh kamu untuk dagang. Ya, ini makaroni jualin, ini ada stiker jualin gitu. Kenapa? Pembentukan kamu sampai usia 14 tahun ini adalah pembentukan yang nggak mudah ya. Jadi pembentukan ini pembentukan yang sangat lama dan berproses gitu. Dan bukan berarti Bunda nggak struggling sama kamu, karena Ijaz itu
Anak yang fokusnya pendek, Hijaz itu juga sangat aktif dan nggak bisa diem. Dan luar biasa ya, emosi juga Hijaz nggak stabil. Mungkin Hijaz ingat dulu gimana kalau marah? Hijaz, enggak bisa. Hijaz tuh bener-bener emosi dahsyat ya. Kamu tuh emosi tuh fluktuatif banget. Dar gitu kan. Itu butuh waktu. Dan kalau tidak dengan rule, tidak dengan aturan, kamu nggak akan bisa dikontrol gitu. Apa yang bisa mengontrol kamu ya aturan. Jadi gitu, jangan kepengen nggak diatur. Iya. Manusia itu harus diatur. Gitu dulu kan? Juga Hijaz mikirnya gitu, apa sih aturan-aturan ribet-ribet banget. Iya. Jadi harus diatur gitu karena Hijaz itu masih di usia berdasarkan ilmu yang Bunda pahami. Ketika usia tamyiz, pokoknya antara usia 6 sampai 12 tahun atau 12 sampai 6, pokoknya antara usia 6 sampai 14 tahun gitu ya. Bunda tidak akan membiarkan kamu memilih pilihan. Tidak akan membiarkan kamu memilih gitu. Memilih dalam arti kata apa? Memilih dalam arti kata gini. Terutama untuk pendidikan. Jadi untuk pendidikan itu mutlak itu adalah pilihan Bunda sama ayah ya. Kenapa? Karena Bunda tidak bisa membiarkan kamu untuk memilih ya. Untuk sesuatu hal yang sangat krusial. Pendidikan adalah sesuatu hal yang sangat krusial. Ingat ya, bukan sekolah, tapi pendidikan. Buat Bunda adalah pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat krusial. Dan itu hanya boleh diputuskan oleh orang-orang yang sudah akalnya sempurna. Yang akal sempurna siapa di sini? Bunda sama ayah kan? Ketika di keluarga. Hijaz kan belum sempurna, masih usia 6-7 tahun. Bagaimana Bunda bisa membiarkan Hijaz sudah, Hijaz kamu mau jadi apa aja bebas, kamu memilih jalan hidupmu? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, saya bukan tipe orang seperti itu, maaf sayangnya. Jadi nggak bisa. This family is different ya. Karena Bunda nggak mau ngebiarin Hijaz memilih di saat Hijaz juga akalnya belum sempurna, ilmunya juga belum ada gitu. Apalagi memilih sekolah, memilih tentang belajar, memilih enggak. Itu pasti Bunda dan ayah yang aturin buat Hijaz apa yang harus Hijaz pelajari. Bahkan teman. Ya kan? Iya, teman. Sampai gak ada teman loh dulu. Asli gak ada teman. Soalnya temen Bunda tuh soal teman itu picky banget. Picky banget ada temen. Ini. Walaupun udah ada temen nih, satu ya. Mainnya tuh kapan seminggu sekali 3 jam coba. Iya, Jas. Karena gini. Begini Hijaz. Jadi seharian Hijaz tuh di depan laptop gini sendiri aja seharian, nggak ada teman gitu. Jadi gini, kenapa Bunda pilihin kamu teman? Karena sebenarnya ini ada pelajaran sih sebenarnya ya. Kita tuh bagaimana teman kita, kualitas kita itu bagaimana teman-teman kita, gimana circle kita, pergaulannya. Yes. Kalau kamu baik, teman-temanmu baik, kamu baik. Kalau teman-temanmu rusak, kamu rusak. Sesoleh apapun kamu, kalau circle kamu rusak, kamu rusak. Iya, kalau circle kamu rusak dan kamu misalkan baik banget, kamu soleh banget, tapi circle kamu itu rusak, kamu akan ikutan rusak. Ya, maka yang Bunda lihat pada saat itu ya, adalah memang lingkungan tidak mendukung. Ya, lingkungan itu kacau. Jadi ketika Bunda udah ngajarin kamu dengan luar biasanya, mendidik kamu dengan dahsyatnya, mainlah kamu keluar. Pulang ke rumah tuh kamu udah punya bahasa baru gitu kan, bahasa yang ajaib yang itu bikin worry tiap orang tua gitu. Jadi daripada Bunda stres sendiri, overthinking tiap kamu keluar, ya guys, malah mendingan cicing di imah gitu ya, diam di rumah gitu. Tapi tapi walaupun kamu diam di rumah gitu kan, tetap kita sebagai Bunda sama ayah juga memfasilitasi Hijaz. Memfasilitasi dengan ya ayah, kita ada majelis ayah gitu kan. Bagaimana kalau Hijaz merasa teman-teman Hijaz itu adalah teman-teman yang menyenangkan, maka ya kita sebagai orang tua, Bunda sama ayah berusaha menjadi orang tua yang menyenangkan dengan versi kita masing-masing. Ya tahu ayah, Bunda sama ayah ini berbagi tugas. Mungkin Bunda terlihatnya galak lah, apalagi galak lah gitu kan. Galak. Kalau galak itu definisinya itu Bunda. Galak itu Bunda. Kata bakunya Bunda. Tapi Bunda nanya sama kakak, di antara Bunda sama ayah, siapa yang paling lawak? Bunda. Di antara Bunda sama ayah, siapa yang paling suka ngelucu? Bunda. Di antara Bunda sama ayah, siapa yang paling kocak? Bunda.
Walaupun bunda itu galak, tapi bunda itu menempatkan kegalakan bunda pada tempatnya. Gitu. Karena kan memang perempuan tuh kan emosional ya. Jadi Iya kalau nggak kayak laki-laki itu logis, di bawahnya serius. Ya, ya Kalau emang. wanita itu memang emosional, jadi kadang gampang hilangnya, Ya, mood kadang swing ya. mood swing, ya, tergantung mood swing. Iya, dan ini juga sebagai pelajaran ke Ijaz gitu. Nanti kalau next Ijaz misalkan nanti berkeluarga menemui istri Ijaz ya, minimal kamu udah punya role model perempuan yang sangat luar biasa bikin pusing gitu kan ya. I know this next move ya. Jadi kalau ini aku harus lakuin ini. Kalau ini, tapi susah. Kenapa coba? Perempuan bener terus. Iya dong, perempuan itu harus bener terus. Enggak sih, jadi apa ya? Hubungan apa ya? Orang tua itu sebenarnya nggak neko-neko sih Kak ya. Orang tua itu bunda lah ya, as personally aja ngomong. Yeah. Bunda itu nggak neko-neko, nggak nuntut Ijaz macam-macam. Ya. Semacam aja lah gitu kan. Udah, kalau yang bunda suka ngomongin kan ke kakak apa? Udahlah Kak, gak usah macem-macem ya kan gitu kan, gak usah macem-macem ya, karena kamu nggak macem-macem aja, dunia sekitar kamu tuh udah macem-macem gitu. Apalagi kalau macem-macem. Ribu-ribu macem gitu kan ya. Jadi kan kayak gitu Kak. Jadi kenapa sebenarnya ini buat Hijaz juga lah. Jadi kenapa bunda mengatur teman-teman Hijaz? Biar, tapi kan tidak kalau kata orang bahkan sampai dulu sampai diomongin lah ya sama sekitar. Anaknya itu yang orang-orang lain nggak setuju juga itu. Kalau bunda ngedidiknya seperti ini, enggak banget. Iya bener, karena bunda tuh ya istilahnya dicibir lah ya. Kok anak dikerem di rumah, kok anak nanti stres. Terus anak mereka gimana sekarang? Gak tau deh ya. Jadi kenapa nanti anak jadi kerem di rumah? Sebenarnya kan bukan dikerem ya, bahasanya dikerem itu kayak emangnya ayam gitu kerem. Jadi bunda itu hanya mencoba melindungi Hijaz dari lingkungan-lingkungan yang toksik, yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan sama Hijaz nantinya. Karena kalau bunda gini loh, nah kan nanti kalau Hijaz baik dan tidaknya Hijaz kan bunda yang ngerasain nantinya. Iya. Jadi ngapain sih bunda harus pikirin omongan orang gitu kan? Pokoknya menurut bunda saat itu ya Hijaz stay at home, tetap di rumah. Kemudian bunda sama ayah berusaha menjadi sahabat yang terbaik buat Hijaz. Bagaimana Hijaz dan bunda dan ayah menjadi guru, sahabat, teman, bestie terbaik buat Hijaz, itu yang bisa kita lakuin gitu loh, itu aja ya. Jadi dan apa ya? Dan itu tidak membuat Hijaz jadi apa ya? Jadi kuper juga kan? Hijaz masuk ke teman-teman yang seumur Hijaz bisa. Hijaz masuk sekarang nih ya, Hijaz masuk ke teman-teman yang seumur bisa. Hijaz masuk ke yang lebih tua bisa banget. Bahkan masuk yang sangat tua pun bisa banget gitu kan. Masuk ke anak-anak baby bisa gitu. Jadi jadi menurut bunda itu seperti ingin juga proving ya, membuktikan bahwa anak yang tinggal di rumah gitu kan, nggak melulu dia itu akan menjadi stres gitu kan. Dia tetap bisa bergaul, tetap bisa berkembang gitu kan. Karena ada kok waktunya kamu untuk pergi. Ada kok waktunya kamu untuk eksplorasi di luar. Ada kok waktunya kamu untuk bisa bebas kemanapun kamu mau. Ada waktunya Kak gitu. Karena tapi nanti ketika kamu sudah kuat pondasinya secara agama gitu. Karena bunda itu mendidik bukan berdasarkan ilmu apapun, tapi berdasarkan ilmu syari aja gitu. Oh, saya harus mencarikan teman-teman yang baik buat Hijaz. Ya itulah yang bunda usahain. Kak, ini kayak kurang baik, gak usah lah. Karena gimana ya? Semua teman-teman kamu, ini menurut bunda ya, subjektif menurut bunda. Bukan yang gak baik ya, cuman kurang pas aja gitu ya. Kurang pas aja gitu buat Hijaz tuh. Karena bunda ingin kamu dikelilingi sama orang-orang yang baik gitu. Ya, orang-orang yang baik itu menurut bunda kayak gimana? Orang yang baik itu adalah orang-orang minimal teman-teman kamu, teman-teman yang gak jauh lah dari agama. Oke. Part 2 maybe komen di bawah aja ya. Bye.